Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik SMK yang hebat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu komponen penting pada mesin kendaraan, yaitu blok silinder. Mari kita mulai. Apakah kalian pernah melihat kendaraan mengeluarkan asap putih seperti ini? Atau temperatur indikator pada kendaraan kalian tandanya seperti ini? Itu artinya kendaraan kalian memiliki masalah pada komponen blok silinder. Sebelum kita mempelajari masalah ini, mari kita ketahui dulu komponen yang ada pada blok silinder. Di hadapan kita adalah sebuah contoh dari mesin utuh sebuah kendaraan. Blok silinder merupakan komponen utama pada mesin kendaraan. Komponen yang menyertai blok silinder yang pertama adalah piston. Piston ditunjukkan pada posisi ini. Selanjutnya, salah satu komponen yang menyusun blok silinder adalah crankshaft dan connecting rod. Crankshaft ditunjukkan pada komponen yang berwarna biru, sedangkan connecting rod berwarna kuning. Nah, itu tadi merupakan komponen-komponen yang ada pada blok silinder di bagian mesin. Selanjutnya, mari kita kenali komponen-komponen lainnya yang menyusun blok silinder. Nah, sekarang di sini ada beberapa komponen penyusun dari blok silinder. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, blok silinder. Di dalam blok silinder terdapat liner silinder. Selanjutnya, piston. Selanjutnya ada komponen ring piston, ring kompresi, dan ring oli. Komponen selanjutnya, connecting rod atau batang piston. Selanjutnya, main bearing atau bearing crankshaft. Dan yang terakhir, ada crankshaft. Mari kita bahas satu persatu penjelasan dari komponen-komponen tersebut. Komponen yang pertama, blok silinder. Blok silinder berfungsi sebagai rumah bagi piston naik turun dan tempat ruang pembakaran. Terbuat dari material baja, tahan panas, dan anti karat. Selanjutnya, di dalam blok silinder ada liner silinder. Fungsi dari liner silinder adalah dinding tempat piston bergerak. Liner terbuat dari bahan baja yang keras dan tahan panas. Komponen selanjutnya ada piston. Fungsi dari piston adalah menerima tekanan pembakaran untuk menghasilkan tenaga yang dihasilkan sehingga mesin dapat berputar. Komponen selanjutnya, ring piston. Terdapat 3 ring dalam satu piston. Yang pertama, ring kompresi. Yang kedua, wiper ring. Dan yang ketiga, ring oli. Fungsinya menjaga kompresi serta mengontrol oli agar tidak masuk ke dalam ruang bakar. Komponen selanjutnya adalah connecting rod atau batang piston. Menghubungkan piston dan crankshaft, gerakan naik turun dirubah menjadi gerakan putaran. Selanjutnya, main bearing. Fungsi dari main bearing agar crankshaft berputar halus dan tidak cepat haus, serta menjadi dudukan crankshaft di dalam blok silinder. Selanjutnya, crankshaft. Fungsinya adalah mengubah gerak linier menjadi gerak rotasi atau gerak putar. Di dalam blok silinder terdapat beberapa komponen juga yang menyusun. Yang pertama, water jacket. Fungsinya adalah sebagai jalur air pendingin yang mengelilingi silinder. Selanjutnya, oil gallery. Fungsinya untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin, dari karter sampai ke bagian head silinder. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari beberapa komponen penyusun blok silinder. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja mesin 4 langkah. Setelah kita mempelajari fungsi dari water jacket dan oil gallery,
Selanjutnya, kita akan mengenali cara kerja mesin 4 langkah. Di dalam blok silinder terdapat 4 langkah utama di blok. Yang pertama adalah langkah intake. Langkah intake adalah bahan bakar dengan campuran udara masuk ke ruang bakar. Langkah kedua adalah langkah compression. Langkah compression adalah piston menekan bahan bakar dengan campuran udara dari posisi TMB menjadi ke TMA. Langkah ketiga adalah langkah power atau langkah tenaga. Terjadi percikan api yang dihasilkan oleh busi yang membuat piston bergerak dari TMA menuju TMB. Dan langkah terakhir, yang langkah keempat, adalah langkah exhaust, langkah buang. Sisa gas pembakaran pada ruang bakar akan disalurkan ke exhaust manifold dari piston dari posisi TMB menuju TMA. Nah, itu adalah cara kerja dari mesin 4 langkah. Setelah ini, kita akan mempelajari kerusakan yang terjadi pada blok silinder. Mari. Oke, mari kita bahas kerusakan pada blok silinder. Yang pertama adalah terjadinya gesekan di dinding liner atau dinding blok silinder. Ini disebabkan oleh piston yang bergerak naik turun dan menggesek dinding liner pada blok silinder. Yang kedua adalah kerusakan pada blok silinder. Bagian blok silinder mengalami keretakan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kerusakan yang terjadi pada blok silinder adalah di bagian komponen pistonnya mengalami keausan yang besar. Seperti contohnya ini, pistonnya banyak baretnya. Nah, itu adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi pada blok silinder. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara merawat blok silinder agar tidak mudah rusak. Mari. Untuk menjaga kondisi blok silinder, yang pertama adalah mengisi oli dengan tepat waktu. Yang kedua, menjaga air coolant yang berkualitas. Ketiga, mengecek atau memeriksa kebocoran pada kompresi. Dan yang keempat adalah menjaga mesin tidak overheating dengan menjaga kualitas radiator. Jadi kesimpulannya, blok silinder merupakan komponen utama mesin tempat terjadinya pembakaran. Komponen-komponen yang menyusun blok silinder ada piston, piston ring, connecting rod, crankshaft, water jacket, dan oil gallery. Komponen tersebut bekerja bersama menghasilkan tenaga. Perawatan yang konsisten akan mencegah kerusakan yang serius. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahami dan menerapkan materi tentang blok silinder dalam praktik. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.